Halo semuanya dan selamat datang kembali di seputar hukum pajak. Dan untuk kali ini saya baru saja mendapatkan sebuah pertanyaan ya dari warga sekitar untuk berapa pajak sebenarnya untuk sebuah konstruksi proyek di desa saja ya, kita ambil contohnya. Jadi itu termasuk PPh jasa konstruksi. Jadi kita akan menghitung pajak untuk sebuah proyek jasa konstruksi. Nanti ada pembedanya, proyeknya klasifikasinya seperti apa. Jadi kita langsung menghitung bagaimana pajak untuk sebuah jasa konstruksi atau tarif PPh jasa konstruksi, karena sebuah proyek itu termasuk PPh jasa konstruksi. Karena semua hal itu mencakup pajak, entah itu PPh aja banyak sekali, habis itu barang mewah, habis itu PPN juga, terus banyak pokoknya ya, sampai bea materai. Itu aja yang baru dipungut oleh pusat, apalagi yang dipungut oleh provinsi atau daerah, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan mengenai berapa pajak untuk jasa konstruksi, misalnya sebuah proyek tanggul di sebuah desa, kita kembali ke peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2008 tentang tarif jasa konstruksi. Di situ disebutkan ada 3 klasifikasi tergantung perusahaan yang menjalankan konstruksi tersebut atau yang memborong proyek tersebut. Yang pertama, potongan pajaknya ada 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki klasifikasi usaha kecil ya. Nanti untuk usaha kecilnya klasifikasinya belum ada peraturannya, namun kelihatannya seperti bentuk PT itu yang disebut model PT-nya yang kecil, yang besar itu seperti apa ya. Jadi untuk klasifikasi usaha kecil itu minimal 50 juta ke bawah mungkin ADART-nya. Dan yang kedua, ada 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki klasifikasi usaha. Misalnya sebuah proyek di sebuah desa itu akan diborong oleh masyarakat sekitar, itu tetap akan dikenai pajak, malah akan lebih mahal karena akan dikenai 4% ya dari total nilai proyek tersebut. Dan yang ketiga, untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain pada poin A dan B, maksudnya bukan usaha kecil dan bukan termasuk dalam sebuah usaha. Maksudnya gimana ya itu? Ya, bukan termasuk usaha kecil dan juga tidak memiliki badan usaha. Seperti itu ya. Jadi ada klasifikasinya 2%, 4%, dan 3%. Langsung saja kita akan menghitung contoh PPh jasa konstruksi. Misalnya di sebuah desa ada proyek pembangunan kanal dan nilai proyek tersebut adalah 100 juta rupiah. Langsung saja, ini mudah sekali untuk menghitungnya. Jadi untuk proyek tersebut dikerjakan oleh jasa konstruksinya, dikerjakan oleh siapa. Setelah itu langsung hitung ke dalam klasifikasi yang mana, 2%, 4%, atau 3%. Jika dikerjakan oleh badan usaha kecil nanti akan kena 2%. Jika bukan badan usaha ada 4%. Jika di luar kedua tersebut akan kena 3%. Kalau misalnya 100 juta itu dan dikerjakan oleh badan usaha kecil maka akan kena 2%. Oleh karena itu 100 juta dikali 2% maka pajaknya adalah 2 juta rupiah untuk PPh jasa konstruksi tersebut. Oleh karena itu mudah sekali untuk menghitung, namun untuk mengklasifikasikannya tergantung karakter-karakter dan kriteria-kriteria sebuah perusahaan yang menjalankan. Oleh karena itu tentukan dulu yang mengerjakan proyek tersebut termasuk yang mana, termasuk potongan yang 2%, 3%, atau 4%. Dan seperti biasa semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.